Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Isi Talk. Kita jumpa lagi dalam acara podcast Isi Talk yang membahas tentang isu-isu terkini baik di tingkat nasional maupun di tingkat Sumatera Utara. Hari ini fokus diskusi kita adalah berita yang lagi viral di media online dan media sosial terkait gugatan pembangunan jembatan Sungai Barumun di Jalan Lingkar, Kelurahan Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang tahun anggaran 2025. Beberapa masyarakat, aktivis maupun CP yang ikut tender tersebut melaporkan Pokja karena diduga pemenang tender tersebut maladministrasi, malprosedur, dan diduga ada unsur-unsur KKN. Untuk menelaah lebih jauh proses dan dugaan KKN dalam tender tersebut, kita akan berdiskusi atau sengaja kita undang kuasa hukum Kantor Hukum Aurora Keadilan yang kebetulan beliau adalah kuasa hukum dari CP Hanopan Natama, CP Nauli Indah, CP Steel Pipe yang melakukan gugatan terkait keanehan tender tersebut. Narasumber kita sudah di sini, masih muda, pemirsa. Beliau adalah Herman Harahap, SH. Ya. Iya, ini sama-sama Harahap. Kalau di Tapsel ini Kahanggi ya. Iya. Kahanggi. Kahanggi ya. Kahanggi ya. Di Medan ini dulu kuliahnya di mana? Di UMSU. Di UMSU. Iya. Oh, udah S2 atau masih dalam proses? Dalam proses. Dalam di proses. Semester 3 lah. Oh, ini asli Medan atau dari mana kampung kita? Kampung Adinda. Padang Lawas Utara lah ya. Siap. Oh. Kampung Padang Lawas Utara sejak kuliah di Medan sampai sekarang. Oh, jadi menjadi pengacara ini sudah berapa lama? Lebih kurang 10 tahun. 10 tahun. Ya. Oh, udah cukup lama, udah apa namanya, pengalaman lah, udah pemain lama lah kira itu. Ya, biarpun nggak pemain lama tapi mudah-mudahan sudah berpengalaman lah. Oke, ini saya baca berita kemarin ya di media online, di Orbit, di media sosial, ada apa namanya gugatan dari Herman Harahap SH mewakili atau kantor pengacara Aurora Keadilan. Artinya apa itu? Sebenarnya Bahasa Mendeling itu kayaknya, bahasa Tapsel nggak? nama kantor kita ini kalau diartikan memang kalau secara bahasa Mandailing ya aku datang dan mau gitu loh kira-kira. Aku datang dan mau keadilan. Iya. Oke. Jadi apa yang melatar belakangi kenapa PT CP Nauli, PT Steel Pipe dan PT Hanopan Natama itu menggugat hasil keputusan tender Pokja. Apakah memang dianggap oleh CP ini ada kejanggalan atau kalau kalah ya udahlah, kenapa mesti digugat? Gimana? Ya, Latar belakang dan prosesnya. Begini, sebelum sampai kepada proses hukum secara normatifnya terkait dengan tender yang diikuti oleh beberapa pengusaha klien kita ini, termasuk PT Raja Oloan, itu di sekitar bulan 5. Sekitar bulan 5, klien kita ini, PT Raja Oloan kan mengikuti seluruh rangkaian proses tender yang ditayang ataupun dilaksanakan oleh Pemkab melalui LPSE Kabupaten Labuan Batu Selatan. LPSE itu? LPSE ini merupakan ruang
penayangan tender dan terbuka, ya secara elektronik. Oke. Secara elektronik. Jadi seluruh rangkaian prosesnya itu kan sudah diikuti oleh klien kita ini. Ada beberapa kejanggalan di situ. Memang acap kali ini, mohon maaf, di pelaksanaan tender ini rata-rata Pokja ataupun KUPBJ yang membidangi pengadaan barang jasa ini seringkali melakukan evaluasi teknis untuk menggugurkan. Sehingga di evaluasi teknis ini hal sekecil apapun mereka cari untuk menggugurkan yang tidak mereka restui untuk menjadi rekanan. Kenapa kita sampaikan seperti itu? Karena rata-rata di LPSE, baik yang mulai dari tahun-tahun sebelumnya, tahun sekarang, bisa kita cek di LPSE itu. Rata-rata perusahaan yang dimenangkan, perusahaan rekanan yang ditunjuk sebagai pemenang itu adalah perusahaan yang memiliki penawaran tertinggi. Dan itu tidak lazim. Dan sudah lazim diperbuat oleh. Maksudnya harusnya itu, Ya, artinya tender itu harusnya tidak seperti itu. Yang penawaran lebih tinggi atau lebih rendah yang harusnya dimenangkan. Kalau untuk mengurangi beban negara, untuk mengurangi beban APBN ataupun APBD, seharusnya kan mereka menguji kelayakan penawaran. Menguji kelayakan penawaran artinya kita ambillah contoh dulu terkait dengan pembangunan jembatan yang di Labuan Batu Selatan, yang di Barumun. Oke. Iya kan? Itu CP ikut? Itu kan peserta tendernya itu termasuk klien kita ini. Dan ini sudah kita buat pengaduan ke Kejaksaan Tinggi. Sudah kita buat pengaduan Kejaksaan Tinggi. Dan Kejaksaan Tinggi juga sudah membalas surat ke kita ini terkait proses penanganan lanjutannya. Bentar, sebelum ke sana. Gugatan itu kenapa dilakukan oleh klien atau CP apa tadi? Stel 5 ini. Apakah ada kejanggalan, keanehannya apa rupanya sehingga ada gugatan? Ya, sebelum kita mengajukan gugatan, salah satu klien kita ini kan awalnya mau mengajukan gugatan. Namun kita memberikan nasihat hukum ataupun pandangan hukum, lebih baiknya kita membuat laporan pengaduan dulu, laporan pengaduan ke kejaksaan. Khusus dengan jembatan ini kan lumayan besar anggaran, pagu anggarannya. Itu kalau nggak salah 36 M. Iya. Di 36 M ini yang dimenangkan hanya mengurangi sekitar 2 ataupun 3% dari HPS. Nilai HPS-nya itu nilai perhitungan sementara oleh PPK ataupun pejabat Pemkapnya. Sementara klien kita ini kan mengajukan jauh lebih rendah daripada yang ditunjuk pemenang ini. Betul. Itu keanehan pertama. Itu keanehan pertama. Namun benar, oleh Pokja kan melakukan beberapa tahapan evaluasi. Evaluasi administrasi, evaluasi dokumen, kualifikasi, dan teknis. Di teknis inilah kita duga Pokja ini dalam menunjuk ataupun menggugurkan peserta tender mencari kesalahan. Contoh, mereka membuat penilaian ataupun hasil evaluasi di evaluasi teknis ini terkait dengan pengalaman pekerjaan sebelumnya. Memang dipersyaratkan. Namun kan jelas di persyaratan sebelumnya, di dokumen yang sudah dikerjakan ataupun pengalaman yang sudah dikerjakan oleh PT Raja Uluan ini, klien kita ini kan real dia adanya. Namun hanya saja tidak terupload keseluruhan dokumen, itu kan tebal dia. Mungkin yang diupload hanya judul ataupun tapi ada kontrak. Dokumen itu. Ada. Okay. Jadi situlah kita menilai ada kejanggalan. Sehingga kita tracking lah ini rekanan yang dimenangkan ini. Kita tracking melalui
LKPP. Oleh yang dimenangkan ini kita lihat juga hal alamat daripada perusahaan ini beda. Oke, ya. Tidak jelas juga alamatnya atau Ada berbeda. dua alamat dia. Satu perusahaan, dua alamat. Artinya secara administrasi harusnya itu Di bermasalah. teknis juga berarti kan tidak lolos sebenarnya. Iya. Namun tetap diloloskan, bahkan harga penawaran jauh lebih tinggi daripada klien kita. Inilah yang mendasari kita membuat laporan pengaduan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Isi laporannya itu dua hal itu tadi. Iya, kejanggalan terkait dengan penunjukan pemenang ini dan juga terkait dengan tidak lolosnya kita di teknis dan ya rekanan ataupun PT yang dimenangkan ini kan juga kita tracking ada kelalaian ataupun ketidaksesuaian dokumen ataupun alamat. Tadi menarik yang Bung Herman bilang, diduga Pokja yang menjadi panitia seleksi tender itu di soal-soal teknis selalu mencari kesalahan-kesalahan untuk memenangkan yang diduga yang sudah direncanakan atau disepakati. Iya. Seperti itu kan? Iya. Artinya apakah Pokja ini yang punya skenario atau rekayasa tersebut, atau ini ada yang lebih tinggi? Logikanya kan Pokja ini hanya operator lapangan. Skenario tentang pemenang tender ini sudah disepakati kalau kita lihat dari berbagai isu. Contoh misalnya di daerah Sumatera Utara juga kasus OTT Topan Ginting kan sama ini. Ada pergeseran anggaran selama 6 kali, terus kemudian ada turba, lalu dibikin tender dan sudah ada arahan bakal ini yang akan dimenangkan. Nah, kalau di Labusel ini apakah ada pejabat yang lebih tinggi bermain atau sebatas Pokja ini? Ya, kalau dari pengalaman ataupun yang kita lihat di lapangan memang tidak mungkin seberani itu kelompok kerja ini ataupun Pokja ini untuk menentukan siapa rekanan Pemkapnya. Memang kalau secara regulasi ataupun peraturan presiden terkait dengan pengadaan barang dan jasa ini memang kewenangan mereka lah yang melakukan evaluasi untuk melakukan seleksi siapa yang memenuhi syarat menjadi rekanan. Asal sesuai dengan prosedur dan tahapannya. Itu kalau di regulasinya. Iya. Tapi kan seringkali oleh Pokja ini sebelum mengambil keputusan pasti melakukan koordinasi. Apakah dengan kepala dinas yang bersangkutan, apakah dengan bupati yang bersangkutan, sehingga mereka ditekan mungkin ataupun diarahkan untuk lebih cerdas mencari kesalahan yang memiliki penawaran terendah, ataupun disarankan mereka untuk memenangkan si A, gitulah kira-kira. Kalau dari tadi Bung Herman bilang acap kali atau banyak peristiwa proses tender ini yang maladministrasi gitu ya, mal prosedur dan juga tidak sesuai dengan tahapan dan target dari tender itu tersebut, yaitu transparansi dan yang profesional yang akan dimenangkan. Ada kasus lain nggak selain kasus jembatan ini yang dialami oleh klien atau informasi yang terjadi yang Bung Herman tahu di Labuan Batu Selatan? Fokus kita ini. Di Labuan Batu Selatan ini kan di luar daripada jembatan tadi ada juga klien kita yaitu CP Hanopan Natama dan juga CP Style Vibe Cemerlang dan CP Nauli Indah. Yang ketiga perusahaan ini juga inilah yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Itu mengajukan gugatan ini juga. Mengajukan gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Oh, betul. Yang satu gugatan ke kejaksaan, laporan pengaduan. Laporan pengaduan ke kejaksaan, yang satu lagi gugatan ke Petun. Iya, tiga perusahaan ini. Oh, 3 perusahaan yang dilaporkan ke Petun itu berarti apanya? Proses tendernya, keputusan tendernya. Iya, keputusan tender yang dibuat oleh Pokja ini. Itu masalahnya apa lagi? Ya, sebenarnya hampir sama dengan yang kita sampaikan tadi, bahwasanya
ketiga paket pekerjaan ini juga yang ditetapkan pemenang oleh Pokja ini tetap rekanan yang memiliki penawaran tertinggi. Nah, artinya setiap mereka melakukan keputusan, seharusnya kan mereka mempertimbangkan beban pengeluaran negara. Ada yang selisih 300 juta, 400 juta. Kalau 400 juta selisihnya kali 3 paket, 4 kali 3 udah 1,2 miliar. 1,2 miliar udah bisa difungsikan pembangunan yang lain kan? Iya, berapa kerugian negara itu harusnya bisa dibangun kalau kita... Artinya dengan dibuat mereka keputusan yang seperti itu, pemborosan beban negara, pemborosan anggaran beban negara. Bukan hanya pemborosan, patut diduga ya ini korupsi. Karena, bahkan ranahnya ke sana. Karena menjadi pertanyaan memang, ada proyek jembatan, orang mau bangun dengan penawaran yang lebih rendah, tapi kualitasnya sama karena lembaganya profesional, sudah juga punya pengalaman, tiba-tiba yang dimenangkan penawaran yang lebih tinggi kan. Ini kan tanda tanya, ada apa? Dan lebih parahnya terkait jembatan ini, sekarang ini kalau dari jangka waktu pengerjaan itu seharusnya sekarang mungkin sudah 85%. Tapi nyatanya sekarang di lapangan, realisasinya sekarang mungkin lebih kurang 50 ataupun 40% sekarang. Oke. Padahal dia udah memiliki penawaran tertinggi loh. Iya. Oke, yang untuk di Petun itu sudah sampai mana tahapannya? Tahapan gugatan? Kalau gugatan kita itu kan baru pemeriksaan dismisal namanya. Nah, jadi di dismisal ini oleh di Pengadilan Tata Usaha Negara ini kan masih memanggil menyesuaikan materi gugatan dengan hasil keputusan Pokja ini. Memang hari tanggal 23 semalam dari sidang perdana, namun oleh kita sayangkan Pokja Labuan Batu Selatan tidak hadir. Itu artinya secara administrasi pengadilan Petun itu menguntungkan klien Bung, atau itu justru tidak ada masalah dari sebenarnya tidak jadi keuntungan bagi kita juga, karena oleh Pengadilan Tata Usaha Negara melakukan pemanggilan ulang untuk bersidang kembali di minggu berikutnya gitu. Oke, kita ke Petunnya. Kalau seandainya Petun memenangkan gugatan dari klien Bung Herman, itu konsekuensinya apa terhadap tender tersebut? Ya, kalau yang kita mohonkan di situ, itu kan terkait dengan pembatalan hasil keputusan. Oke. Ya, namanya hasil keputusan batal, otomatis kan produk ke bawahnya juga batal. Oh, berarti ada tender ulang. Ya, apakah tender ulang, apakah diberhentikan dulu pekerjaan, atau ada pemeriksaan terhadap, atau apakah diperiksa oleh inspektorat atau kalau APH? di gugatan itu sampai sejauh itu? Iya, kalau di gugatan kita mohonkan itu biar dibatalkan. Hanya sebatas dibatalkan? Dan memang itulah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Tapi kan biasa Petun ini banci, ini keputusan banci. Berapa banyak keputusan yang menang di Petun tapi tidak dieksekusi, itu gimana menurut Bung Herman itu? Ya, itu kan tergantung daripada substansi yang dimohonkan. Oke. Substansi yang kita mohonkan. Dan kalaupun nanti sekiranya itu dikabulkan, dibatalkanlah keputusan tergugat ataupun Pokja ini. Sekiranya mereka tidak mau menjalankan, kita kan bisa melakukan upaya hukum yang lain. Apa itu misalnya? Ya, misalnya kita membuat pengaduan ke LKPP umpamanya kan. Oke. Terus yang di kejaksaan, laporan pengaduan ke kejaksaan, menurut Bung Herman itu dengan situasi dinamika kejaksaan dan aparat hukum ini, Bung optimis itu akan ditindaklanjuti pengaduan Bung Herman itu atau klien Bung itu di kejaksaan? Kalau sampai saat ini ya kita apresiasilah Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dengan kasus-kasus
yang tengah ditangani ya. Mulai lebih baik ya. Iya, dan juga saya melihat mungkin akhir tahun bakal diproses. Karena ini kan masih tahap pekerjaan. Dan terkait tadi dengan proses yang kita sampaikan tadi, umpamanya kekeliruan administrasi, mungkin mereka melihat hasil fisiknya dulu, hasil pengerjaannya dulu mungkin. Lebih detail apa kira-kira isi pengaduan itu kalau misalnya masyarakat ingin tahu? Ya, kalau isi pengaduannya itu kan kita meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara itu untuk melakukan penyelidikan terkait dengan proses tendernya itu. Tender yang mana ini? Ya, jembatan tadi lah. Jembatan yang pagunya 36 miliar itu. Iya, artinya di situ kan kita memohonkan kepada Kejaksaan Tinggi untuk melakukan investigasi. Apakah sebelum tender atau saat pada tender itu ada lobby-lobby ataupun ada transaksi kan, sehingga penawaran dia dimenangkan atau apa kan. Itulah kira-kira yang kita mohonkan itu. Ini kan yang dialami oleh Labusel khususnya terkait dengan proyek-proyek tender. Ini kan juga biasanya pemainnya orang-orang besar. Ya. Merekayasa tender, memainkan tender, ini kan semuanya sudah maklumlah publik ya, mulai dari tingkat kabupaten kota sampai tingkat provinsi, masyarakat melihat atau kurang percaya terhadap hasil proses tender tersebut seperti yang dijelaskan oleh Bung Herman. Bung sendiri ketika mengajukan gugatan ke Petun ataupun pengaduan ke Kajatisu, ada nggak semacam intimidasi yang dilakukan oleh pihak-pihak dalam tanda petik? Kalau intimidasi teror atau apa? Tidak ada. Tidak ada atau belum ini? Tidak ada. Dan selama ini juga tidak ada. Namun dia keoptimisan daripada pengusaha ini mungkin berkurang terhadap penyelenggaraan tender ini. Artinya pengusaha-pengusaha ini pun bisa kita lihat kok di LPS itu berapa orang ataupun berapa perusahaan peserta yang mengikuti satu paket kegiatan umpamanya. Itu paling-paling nanti 2 ataupun 3. Artinya yang 2 umpamanya nanti di situ 2 peserta, bisa kita lihat nanti itu waktu pembukaan dokumen penawaran, kita lihat mana harga tertinggi, itu yang menang sebelum pengumuman itu. Umpamanya kita sampai kayak ini pemenangnya ini gitu kan. Begitu sampai nanti tanggal pengumuman, dan itulah pemenangnya itu. Itulah rata-rata pengusaha prakteknya ini, itu. ya, pengusaha. Sehingga pengusaha ini pun mungkin mengajukan penawaran kan butuh biaya, butuh dukungan. Dokumen penawarannya kan butuh dukungan, butuh biaya. Sehingga mungkin mereka mengajukan penawaran pun jadi pesimis kan? Iya. Oh, berarti dampaknya pengusaha itu rata-rata sebenarnya malas sudah ikut tender karena menurut mereka sudah diatur pemenangnya. Iya, begitulah kira-kira. Iya, tapi klien Anda CP Nauli ini kenapa masih ngotot ikut tender, udah tahu itu kesimpulannya? Memang klien kita ini dia lebih apa namanya, lebih mengedepankan daripada asas-asas pengadaan barang jasa ini. Atau agak mulai ada ekspektasi mungkin berubah di zaman. Iya. Dan juga di zaman pemerintahan Prabowo ini kan lebih tegas, tegas, dan mungkin beliau berpikir dengan mengikuti tender itu, ya siapa tahu penawaran dia terendah dan itu dimenangkan, dan sampai saat ini beberapa tender yang diikuti sih masih tetap juga lewat. Biarpun dia masih memiliki penawaran terendah, dan dia tetap lewat. Tidak jerah-jerah. Tidak. Dan harapannya mungkin gugatan atau laporan pengaduan ke kejaksaan ini dan juga gugatan ke Petun, harapannya ini semacam perlawanan atau kritik terhadap kebijakan-kebijakan di pemerintah kabupaten kota agar ke depan lebih baik. Mungkin itu ya. Iya. Mesti ada semacam kepeloporan. Iya. Harus ada orang yang berani menggugat, mengkritik ya. Iya.
Kalau harapan dari Bung Herman sebagai pengacara dan sekaligus klien dari CP Nauli terkait bentuk-bentuk tender yang memang diduga ini diatur. Apa harapannya ke stakeholder terkait itu agar ini bisa berubah atau ke depan, dan juga ke masyarakat, ke pengusaha kira-kira menyikapi isu-isu begini? Kalau harapan dari kami selaku kuasa hukum dari PT Raja Oloan, ya harapannya oke lah ini sudah berlalu, namun ke depan oleh Pokja, oleh KPA lebih selektif lah untuk melakukan evaluasi. Jangan berputar-putar di evaluasi teknis hanya dengan dokumen A umpamanya digagalkan. Padahal si calon rekanan ini memiliki penawaran lebih rendah, artinya kan sudah memberikan sumbangsi pembangunan ke pemerintah. Lebih fair lah, jangan lagi main-main gini lah gitu. Iya, kira-kira. jadi kedepannya itu lebih efektif lah cara bekerjanya, dan agar juga para pengusaha ini lebih berminat mengikuti tendernya ini. Artinya kan semakin banyak peserta tender ini kan semakin bagus sebenarnya. Semakin bagus. Lebih kompetitif, lebih banyak yang diuji, Iya. lebih banyak pilihan. Ya. Iya. Dan di mana perusahaan ataupun calon rekanan yang mengikuti tender ini yang lebih memiliki kelengkapan administrasi. Oke. Terkait dengan laporan pengaduan dan gugatan, harapannya atau himbauannya Bung Herman? Ya kalau namanya harapan kami ya terkait dengan laporan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara itu ya sekiranya itu diproses lah, karena sudah jelas. Dan bahkan juga beberapa media saya lihat ada adik-adikan aktivis juga sering juga saya lihat menyampaikan aspirasi terkait dengan jembatan Binanga ini. Demo-demo. Iya. Artinya mungkin mereka juga sudah merasakan, mungkin mereka putra daerah sana kan. Oke. Jadi harapan mereka itu ya mungkin daerahnya diperlakukan seperti itu, merasa iba. Dan bahkan mereka kan pasti berharap ini ke Kejaksaan Tinggi untuk itu dilakukan investigasi. Iya, dan masyarakat juga pasti merasakan hal yang sama kan. Lama-lama kalau tidak ada perubahan perilaku elit politik, baik eksekutif, Pokja dan yang lainnya, dan selalu tidak fair dalam melakukan proses tender, dan perilaku-perilaku yang lama masih tetap seperti yang dulu, lama-lama marah masyarakat kan? Pasti kan? Di Nepal kan masyarakat pula. Hancur kita. Iya kan? Hancur kan? Hancur kita ya kan? Oke Bung Herman, terima kasih atas diskusinya. Mudah-mudahan harapan Bung Herman baik petun maupun pengaduan yang diberikan ke kejaksaan bisa ditindaklanjuti. Siap. Sehingga masyarakat melihat ke depan perilaku-perilaku yang terkait dengan dugaan kolusi, korupsi, nepotisme itu agar mulai berubah. Ya. Sehingga berdampak pada pembangunan, sehingga anggaran rakyat itu lebih efektif dan lebih berguna, lebih efisien. Demikian pemirsa Isi Talk, itu tadi diskusi dan pembicaraan kita dengan Bung Herman, pengacara muda, Herman Harahap SH. Beliau juga merupakan kuasa hukum dari konsultan atau kantor pengacara Aurora Keadilan. Nah, kalau Bapak dan Ibu juga punya persoalan-persoalan hukum, silahkan hubungi Bung Herman SH. Siap. Ini sekalian iklan. Ya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka.